vlog kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Nama saya Flo dari kelas 9C nomor absen 13. Nama saya Sally dari kelas 9C absen 7. Nama saya Felicia dari kelas 9C absen 20. Nama saya Isabel dari kelas 9C absen 14. Nama saya Wilfred dari kelas 9C nomor absen 20. Nama saya Jose dari kelas 9C nomor absen 19. Mari kita mulai. Di ruangan pertama kita ada Tian Kung. Lalu di ruangan kedua kita ada Nabi Konghucu. Kemudian di ruangan ketiga kita ada Huang Zhi Junwang atau Dewa Penghancur Malapetaka dan Pembasmi Siluman. Berikutnya di ruangan keempat ada Cai Shen Yue atau Dewa Rezeki. Dan di ruangan kelima ada He Chang Wang Pusa atau Dewa Neraka. Selanjutnya di ruangan keenam ada Milfo atau Dewa Kebahagiaan. Memasuki ruangan ketujuh ada Quan Shi Yin Pusa atau Dewi Teratai. Di sampingnya yaitu ruangan ke-8 ada Chong Tan Yuan Shuai Na Sha San Tai Shi atau Dewa Anak. Berikutnya ada 3 dewa yang diletakkan di ruangan ke-9 yaitu Shen Fenger, Ma Chu Tian Shang Shenmu, dan Jian Li Yan. Selanjutnya berjalan ke ruangan ke-10 yaitu Zheng Huangye dan Hei Pao Shang. Lalu terdapat 3 dewa lagi di ruangan ke-11 yaitu Zhou Changqian Chun, Huan Se De Chun, dan Huan Ping Pai Chi. Dan 3 dewa lagi di ruangan ke-12 yaitu Tai Shang Lao Chun, Zui Bia Xuan Ni, dan Lang Shen. Kemudian kita memasuki ruangan ke-13 yaitu Wu Shen Pusa dan Wen Shu Pusa. Berikutnya di ruangan ke-14 ada Fu De Zheng Shen dan Hu Jiankong. Yang terakhir di ruangan ke-15 terdapat Wei Guo Pusa dan Se Ta Tian Wang. Sejarah Kota Malang ada yang menyebutkan pada tahun 1825 dan juga ada yang menyebutkan pada tahun 1835 atau itu adalah masa pembangunannya. Dibangun pertama kali sebagai tempat ibadat atau juga sebagai kelenteng bagi pemeluk Konghucu, Tao, dan Buddha. Sebutan suci bagi kelenteng yang dikenal dengan Eng An Kyong dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai istana keselamatan dalam keabadian Tuhan. Dari Kong Kou Xian pada tahun 1940 menyebutkan bahwa tempat suci yang dipersembahkan untuk menghormati Kong Zhou atau yang mulia, Ho Ti Ting Xian, yang berarti menegakkan kehidupan rohani, beroleh berkah dalam kebajikan. Didirikan atas inisiatif Letnan Kui Sam Huai atau Yao Ting Kong yang menjabat pada tahun 1842 hingga 1863. Setelah beliau meninggal, tempat suci tersebut dipegang berturut-turut oleh kedua anak lelakinya, yaitu Letnan Kui Xiu Ying atau Guo Mao Zhen yang menjabat pada tahun 1864 hingga 1880 dan diteruskan oleh Letnan Kui Xiu Go yang menjabat pada tahun 1880 hingga 1889.
Kemudian berturut-turut dilanjutkan oleh tokoh masyarakat Tionghoa lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengembangan bangunan kelenteng ini dan siapa saja yang menjabat pada masa itu. Pengembangan bangunan kelenteng ini dilakukan dengan cara menambah ruang-ruang baru yang dilakukan pertama kali pada tahun 1895 sampai 1905. Pada waktu itu tercatat yang menjabat adalah Letnan Han Xian yang menjabat pada tahun 1889 sampai 1897. Lalu ada Letnan Kue Ping Kiem yang menjabat pada tahun 1897 sampai 1903. Terus ada Letnan De Bokik yang menjabat pada 1914 sampai 1920. Masih menurut data dari Kong Kousian, perluasan tempat suci ini dibiayai oleh kontraktor Tionghoa yang mendapat untung dari pengerjaan proyek pembangunan kereta api dari Malang sampai Blitar pada tahun 1890-an. Terima kasih. Ruang belakang dibangun untuk altar Dewi Kwan Im, Wetu, dan Capwe Lohan. Bagian sayap kiri kanan terdapat altar Tak Chung Ung dan Kwan Kung. Di depan kelenteng terdapat halaman yang sangat luas, biasanya digunakan untuk wayang potehi, dan sekarang digunakan untuk wayang kulit untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Lalu, renovasi selanjutnya dilakukan pada tahun 1912 dengan yang dipimpin oleh Tok Chai Sing. Lalu pada tahun 1934, 1949, dan kemudian pada tahun 1966 dibangun Pat Kwateng dengan altar Cilai Hut. Lalu pada tahun 1981 ada renovasi di gerbang depan. Lalu pada tahun 1986 dibangun ruang belakang sudut kanan. Lalu pada tahun 1996 dibangun fasilitas aula serbaguna dan sanggar seni karawitan dan juga tari. Lalu ada juga fasilitas umum, balai pengobatan, serta Lok Ling Hui atau wahana untuk para lansia. Dan baru-baru ini pada tahun 2002 telah dilakukan renovasi kantor dan penggantian keramik secara keseluruhan, dan juga penambahan bilik hut. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemimpin-pemimpin kelenteng dari masa ke masa. Jadi kepemimpinan pertama setelah bangunan kelenteng ini dibuat dipegang oleh Jo Kwanteng yang menjabat pada tahun 1904. Lalu Tok Teteng yang menjabat pada tahun 1943. Dilanjut dengan Lim Sin Chung yang menjabat tahun 1943 hingga 1958. Lalu Hao Kun Ge yang menjabat pada tahun 1958 hingga 1967. Juga Lim Ko Ho yang menjabat pada tahun 1967 hingga 1977. Diteruskan dengan Ko Hong Ge yang menjabat pada tahun 1977 hingga 1978. Ada juga Oi Ji Chuan yang menjabat pada tahun 1978 hingga 1981. Kemudian oleh Ong Jong Ping yang menjabat pada tahun 1981 hingga 1988. Dan yang terakhir Tan Gyeok Leng sejak tahun 1988. Manggil mana namanya? Rame ya. Fun fact. Kelenteng tertua adalah kelenteng ini dibangun pada tahun 1825 oleh Liu Tenat Kwe Sam Wai, menjadi kelenteng tertua di Kota Malang dengan usia hampir 2 abad. Kelenteng adalah tempat ibadah untuk 3 agama, atau bisa disebut juga Tridharma. Kelenteng memiliki 3 agama, yaitu Buddha, Tao, dan Konghucu. Hal ini mencerminkan filosofi 3 ajaran menjadi satu. Bangunan ini didominasi dengan warna merah yang melambangkan kebahagiaan dan kehidupan. Ada juga warna kuning yang melambangkan keagungan dengan banyak ukiran-ukiran simbol naga yang melambangkan kekuatan. 你好，这里是什么地方啊？在哪儿啊？ Oh, China Pian. 哦对，那个读书馆这边。哦，谢谢。这个是什么地方？在哪儿啊？ Dia ngomong apa sih? 你不会说中文吗？
Enggak. Ayo biji ya. Halo, kamu dari agama apa nih? Saya dari agama Konghucu. Ah, Konghucu, apaan tuh? Halo, agamamu apa? Saya dari agama Konghucu. Oh, saya agama Katolik. Salam kenal ya. Salam kenal. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. 谢谢。